Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarika lahu fil ardi was sama'i, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar sir asrar riyagil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa malana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Baitul Muttaqin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada siang ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai kiamat. Jemaah sekalian, siang ini kita akan jelaskan tentang fadilah siwak. Fadilah bersiwak. Siwak ini apa bahasa? Menggosok gigi. Boleh menggunakan sikat gigi atau benda-benda keset. Sikat gigi pakai odol atau pakai arang atau pakai kayu arok. Kayu arok. Ini kayu arok. Jadi kita kayu siwak dah. Ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya gigi kita tu harus bersih macam. Hadirin sekalian, banyak sekali fadilah mengenai bersiwak ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak." 2 rakaat salat yang dilaksanakan dengan siwak, bersiwak lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat salat yang dilakukan tanpa bersiwak. Masya Allah. Jadi 2 rakaat kita salat pakai siwak ini 2 rakaat itu lebih baik, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat solat orang yang tidak pakai siwak. Jadi kalau baca balik ini berilah siwak. Karena apa? Fadailnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau nak kata siwak pakai apa? Ya gawat sikat gigi. Sikat gigi. Ada enggak lah pakai apa? Pakai ini. Ada pakai tangan, jijik ah. Jijik. Tangan macam ni dia tu salawan. Jadi 2 rakaat solat yang dilaksanakan dengan siwak khairun, lebih baik, lebih afdal, lebih besar pahalanya min 70 rakatan bighairi siwak. Hadirin, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersiwak. Dalam hadisnya beliau mengatakan, tasawwaku fa inna siwaqa mutahharatul famin maradatul lirabbi. Bersiwaklah kalian. Bersiwaklah. Karena dengan bersiwak itu merupakan mutahharatul lil fam, untuk membersihkan mulut, menyucikan mulut, mengharumkan juga mulut, dan lebih daripada itu maradatul lirabbi, dan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul redha kepada hamba yang besar bersiwak. Allah senang. Nah, jadi yang kita carikan redha Allah hadirin. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah ridho. Allahumma ridha anna fa illam ridha anna fa'fu anna. Nah, di antara ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam bersiwak. Nah, jadi setiap waktu kita bersiwak. Jadi as-siwak mustahabun fi kulli hal. Bersiwak itu disunatkan dalam setiap keadaan.
Ini dalam fikih, dalam kitab Ghayatul Taghrib, as-siwak mustahabun fi kulli hal wa fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban. Jadi siwak ini disunatkan dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Nah, ada 3 perkara yang sangat disunatkan. Yang pertama, inda taghayul fam, ketika berubah bau mulut. Ketika berubah bau mulut ini disebabkan mungkin lamanya diam, atau berubah bau mulut ini karena kita ngirup cukup, makan bawang putih, bawang, atau yang hobi ngerokok. Maka setelah itu disunatkan, dan sangat disunatkan untuk bersiwak. Yang kedua, indal qiyam minan naum, ketika bangun dari tidur. Bangun tidur bersiwak. Bangun tidur sikat gigi. Dan yang ketiga, indal qiyam ila shalah, ketika berdiri akan melaksanakan solat. Ini sangat disunatkan. Jadi setiap kali kita akan melaksanakan solat, kita bersiwak. Tapi lebih atau lain daripada 3 ini disunatkan dalam segala hal. Dalam segala hal, nak baca Quran, nak zikir, nak keluar rumah, terutama dalam melakukan hal yang baik, masuk masjid, masuk mushola, ke majlis. Pokoknya setiap waktu, setiap keadaan bersiwak. Nah, yang 3 tempat tadi itu sangat disunatkan bersiwak. Yang pertama tadi ketika berubah bau mulut, yang kedua ketika bangun dari tidur, dan yang ketiga ketika berdiri akan melaksanakan salat. Lalu Rasulullah SAW menyatakan hadisnya, sittatun min sunanil mursalin, al-haya wal hilim wal hijamah was-siwak wa ta'atur wa qasratil azwaj. Ada 6 perkara yang merupakan sunnah para Rasul. Sunnah para Rasul, bukan sunnah Rasulullah, sunnah para Rasul. Jadi ada 6 perkara yang merupakan sunnah para Rasul. Yang pertama, al-haya, malu. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang sangat pemalu. Syadidul haya, Rasulullah sangat pemalu. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat, dalam satu sejarah biografi beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat pemalu dan lebih malu daripada wanita pingitan. Wanita pingitan, masih ada wanita pingitan. Nah, jadi wanita pingitan, perempuan pingitan yang punya sifat malu, ketemu orang malu, ngomong malu. Nah, Rasulullah SAW lebih malu lagi. Tapi malu di sini ada yang malu melakukan maksiat. Malu kalau tidak melakukan kebaikan. Nah, kita ni galak juga malu. Cuman malunya tu tak terpuji. Malu ke masjid, malu ke musola, malu ke majlis taklim, malu ke tempat-tempat pengajian. Tapi kalau ada orang tunggal tak malu-malu dia. Jadi kalau melakukan kebaikan dia malu, melakukan kejahatan tak malu. Nah, ini musibah. Kita mohon kepada Allah, malu kita ini malu kalau akan melakukan maksiat, malu kalau kita tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, wal hilim, sifat pemurah, murah tangan. Jadi para rasul itu tidak ada satu pun di antara mereka yang dikenal sebagai orang yang getah basah. Tidak ada. Jadi semua para rasul itu mempunyai sifat dermawan, murah tangan. Jadi suka memberi, suka menolong orang. Jadi kita harus mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para rasul ini. Mempunyai sifat murah hati, murah tangan, selalu memberi, selalu menolong orang, tidak terkenal orang yang getah basah. Yang ketiga, wal hijamah. Hijamah ni bekam. Ini sunat para rasul, bekam.
Kalau orang tua mengatakan canduk. Itu tapi yang sunnah itu bekem ini, bekem. Sekarang kan sudah viral, sudah banyak. Bekem. Itu ada tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal yang baik untuk bekem. Dan bekem ini ada yang sunnah, khususnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang-orang yang biasa bekem ini itu tidak langsung bekem baik, ada jampiannya, ada doanya, ada zikirnya, ada selawatnya. Beda kalau kita berurut kan. Kalau kita berurut dengan orang paling bismillah kalau kadang lupa bismillah. Tapi kalau berbekem itu dia berbacuan dulu. Tidak sembarangan. Dan titik-titik yang bakal dibekam itu juga sudah ditentukan. Dan itu melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang dibekam itu itulah sumber penyakit yang ada di badan kita ini. Jadi kita boleh berobat sontek, akupuntur atau apalah, tapi jangan lupa kita juga harus berobat melalui atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan berbekam. Kemudian yang keempat, bersiwak. Siwak ini kan sunnah para Rasul. Bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering betul diwasiati oleh malaikat Jibril untuk selalu bersiwak. Sampai-sampai kata Nabi, aku khawatir gigi aku ini bakal rontok. Nah, saking selalu diwasiati, diingati, dinasihati oleh malaikat Jibril agar Nabi selalu bersiwak. Nah, saking seringnya tu Nabi khawatir kalau giginya rontok karena siwak itu. Kemudian yang kelima, wa ta'atur, memakai minyak wangi. Ini sunnah, memakai minyak wangi. Kita ni kalau bisa dengan ke mana baik jangan lupa bawa minyak wangi. Jangan minyak angin terus dibawa. Tapi kalau kita kepengen nak ngetahui masih muda pun sudah tua, gampang kan. Jengok kantongnya. Kalau ngantongi minyak wangi berarti masih muda. Kalau ngantongi minyak angin, tua. Mengais minyak wangi angin. Di kantong minyak wangi, minyak angin. Minyak angin adalah tua. Jadi kalau kita nak ngetahui ini wong ini masih muda apa sudah tua, jengok kantongnya. Kalau ibu-ibu tu jengok juga tas apa dia. Kalau masih ngawai minyak wangi, ngantongi minyak wangi, berarti tandanya wong itu masih muda. Nah, kalau ngawa apa? Minyak balsam apa lagi? Fresh care. Cap lang itu, yang cap lang, cap kapak itu, sudah berarti dah tua tu. Nah, jadi kita disunatkan selalu berwangi-wangian. Rasulullah ni sudah wangi hadirin, keringatnya wangi. Tapi dalam sejarah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu malahu litib aksaru mimma yunfiqu lit-ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu membelanjakan duitnya untuk beli minyak wangi lebih banyak daripada beliau membelanjakan duit untuk beli makanan. Padahal beliau sudah wangi dan hobi pakai minyak wangi. Bahkan lebih banyak beliau membelanjakan duitnya untuk beli minyak wangi daripada makanan. Masya Allah, sudah wangi tambah wangi. Nah, kita ini ada ya macam-macam mampu kita ni sungkan pula nak beli minyak wangi. Minyak wangi beli juga yang 5,000 sebotol besar itu minyak wangi. Minyak botol besar 5,000. Beli yang bagus, beli yang mahal. Walaupun sedikit dah apa-apa, yang penting bagus. Ustaz ni buat minyak wangi apa minyak angin? Minyak wangi, Pit. Minyak wangi. Allahumma alaihi. Bagi. Barokah.
Bagi. Masuk. Bagi. Itu minyak wangi oud. Kalau kita ngenjuk minyak wangi, ininya pegang ini. Kalau yang pegang, balik lagi dia. Kalau tekon ni, tak keluaran ke mana itu? Iya. Pasti balik. Kerana tutup di sini. Kalau tutup benjuk ke juga, minggat dia. Nyasa. Dah macam balik lagi dia. Nah, padilah minyak wangi juga, jadi perlu diketahui, padilah minyak wangi ini satu untuk menghilangkan keresahan, resah, gelisah, galau, sumpek, sedih. Nah, jadi salah satu cara untuk menghilangkan kesedihan, kegalauan hati itu minyak wangi. Coles, cium. Kemudian mendekatkan malaikat. Malaikat paling demen, paling senangnya dengan bau wangi-wangian. Dan menjauhkan setan belis. Setan itu paling gunyam mampu minyak wangi. Iya. Nah, jadi siapa yang senang dengan mampu minyak wangi berarti malaikat dia. Siapa yang benci mampu wangi-wangian, setan dia. Kalau ada budak-budak kemasukan, col minyak wangi hidung, insya-Allah berlari setan. Setan paling benci mampu wangi-wangian. Sudah itu menambah kecerdasan dan untuk meningkatkan vitalitas laki-laki. Jadi kalau yang bangsa lemah-lemah itu coba colet minyak wangi tu. Nah, kemudian yang keenam sunnah para Rasul itu adalah wa qasratul azwaj. Nah, ini memperbanyak isteri. Wa qasratul azwaj, memperbanyak isteri. Nah, ini sunnah. Sunnah ini. Ini boleh disampaikan ke sambung rumah kita ini. Kita ni berbini lagi untuk apa? Untuk sunnah. Melaksanakan sunnah. Jadi sunnah para Rasul itu ada 6. Yang pertama tadi apa? Malu. Yang kedua murah tangan. Yang ketiga berbekem. Yang keempat bersiwak. Yang kelima berwangi-wangian, memakai parfum. Yang keenam memperbanyak isteri. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumul jum'ah was-siwak wa masutib. Ada 3 perkara yang hukumnya wajib. Wajib. Yang pertama wajib ala kulli muslim, wajib atas seorang muslim. Yang pertama al-ghuslu yaumul jum'ah, mandi pada hari Jumaat. Tapi wajib ini bukan wajib hadirin yang kalau dikerjakan boleh pahala tinggal berdosa. Wajib ini sangat baik, sangat bagus, sangat diutamakan. Yang kedua bersiwak, wajib. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau aku tak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan mereka itu untuk bersiwak setiap akan melaksanakan solat. Dan yang ketiga wa masutib, memakai minyak wangi. Minyak wangi harum. Kita kan tersehan kalau solat berjamaah ni, di samping kita ni wong itu harum, pakai minyak wangi, bajunya wangi, sedap rasanya kan. Coba kalau kita sepagaan dengan wong baju masem, mamu kelek apa, hawa nago pula, mana khusus mayang. Dah rusuk mayang. Waktu solat asar ketemu lagi wong ini. Nah, kacau. Pindah langsung. Pindah. Apa be alasannya? Supaya jangan dekat sama wong ini. Lalu yang terakhir Rasulullah bersabda, "Tayyibu abwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an." Harumkan mulut kamu itu, harumkan dengan bersiwak. Karena mulut kamu itu adalah jalannya Al-Qur'an. Mulut kamu itu adalah
jalannya Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran kan melalui mulut. Maka mulut aku diharumkan. Jadi sunnah kita kalau nak baca Quran bersiwak dulu. Tadi kan sudah dijelaskan, nak zikir bersiwak dulu, hadir maulid siwak dulu. Hadir maulid hadir sekalian. Jangan niat kita merokok. Rasulullah dah hadir. Yang kita harapkan waktu hadir maulid itu Rasulullah hadir. Tapi Rasulullah akan hadir situ kalau ada orang merokok. Jadi kalau kita nak merokoklah dulu. Nak 3-4 batang lajulah. Nah, begitu nak masuk ke majlis maulid, kumur-kumur atau berwuduk lagi, kemudian bersiwak. Harumkan mulut kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan keberkahannya. Dan untuk kita selain pahala-pahala akan kita dapati di akhirat nanti, di dunia ini kita akan merasakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan insya-Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma daffa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyub wal mukhtalif bi syada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia wa Palembang salam khassah amin buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sahbihi wasallam alhamdulillahi alamin taqabbalallahu minkum.